Adapun khiyar syarat, maka sesungguhnya khiyar syarat itu sah disebabkan dalil hadis dan ijma'. Rawabnu Umar, Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, sami'tu rajulan, aku mendengar seorang laki-laki yashku ila Rasulillah, ia mengadu kepada Rasulullah, annahu la yazalu yaghbunu fil bai'i, bahwasanya ia senantiasa rugi di dalam jual beli. Faqala lahun nabi, maka Nabi bersabda kepadanya, idza bay'ta, apabila kamu jual beli, faqul, maka katakanlah, la khilabata, tidak ada kerugian, summa anta bil khiyar, kemudian engkau dengan khiyar, fi kulli sil'atin, dalam setiap barang, ibta'taha, yang kamu beli, salasa layalin, selama 3 malam. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah bi isnadi hasanin, dengan isnad yang baik, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang baik. Qalahun Nawawi, dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Wa rawahul Bukhari, dan hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi tarikhihi, di dalam kitab tarikhnya, mursalan, dengan status hadis mursal. Qalal Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, warrajulu, yang dimaksud laki-laki yang mengadu kepada Nabi tersebut, Hibban bin Munqidh, itu adalah Hibban bin Munqidh. Wa qala An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi berkata, al-masyhuru annahu Munqidh, bahwa yang masyhur itu adalah Munqidh. Walau syaratul khiyara li ahadihima sahha, andaikan seseorang mensyaratkan khiyar, li ahadihima, terhadap salah satu kedua penjual dan pembeli, sahha, maka sah. Wa kadzal ajnabiyu, demikian juga sah, al ajnabiyu, orang lain, fi azharil qaulaini, dalam salah satu pendapat yang lebih zahir dari 2 pendapat. Li annal hajata, karena sesungguhnya hajat, qad tad'u, itu terkadang mengajak, ila dzalika, terhadap khiyar, li kaunihi, karena sesungguh kali kauni, karena keberadaannya, a'rafa itu lebih mengetahui, bil ma'qudi alaih, dengan sesuatu yang diakadi atasnya. Naam, ya benar, laukana mutawallil aqdi wakilan, andaikan ada orang yang melakukan akad itu seorang wakil, jaza, maka boleh, ayyashtaritul khiyara, ia mensyaratkan khiyar, lahu, untuk wakilnya, wali muwakkilihi, dan untuk orang yang mewakilkannya. Wala yajuzu li ajnabiyin, dan tidak boleh khiyar li ajnabiyin, untuk orang lain. Wallahu a'lam, Allah yang mengetahui. Para hadirin yang dirahmati Allah,
Kita memasuki kajian yang kedua, yaitu khiyar syarat. Bagaimanapun dua orang yang bertransaksi akan ada khiyar syarat yang mensyaratkan terhadap sesuatu, maka itu boleh. Khiyar syarat itu dasarnya adalah hadis dan ijma', dan khiyar syarat tidak boleh lebih dari 3 hari. Jika memang lebih dari 3 hari, maka batal syaratnya tersebut. Maka secara otomatis gitu, ketika syaratnya batal, maka jual belinya bisa jadi batal. Wa yajuzu dunatsalasi, dan boleh gitu di bawah 3 hari, 1 hari, 2 hari. Persoalan khiyar syarat itu sabda nabinya terhadap mungkin seorang sahabat Nabi, atau satu riwayat adalah anaknya Hibban. Nabi bersabda, apabila kamu jual beli maka katakanlah tidak ada kerugian. Kemudian engkau memiliki khiyar dalam setiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Para hadirin yang dirahmati Allah, inilah penting dalam kita bertransaksi. Di samping ada khiyar majlis, ada juga khiyar syarat. Khiyar syarat satu pilihan antara melanjutkan jual beli atau sesuatu yang ditransaksikan, atau membatalkannya, tidak melanjutkan jual beli, dihubungkan dengan syarat, maka itu boleh. Dan syaratnya itu adalah tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sampai mensyaratkan lebih dari 3 hari, itu tidak sah. Satu contoh, ketika seseorang menjual kambing, kambingnya tidak dihadirkan, gitu kan? Oleh karenanya akan berlaku khiyar syarat. Baik, kita akan terjadi jual beli manakala saya sudah melihat secara langsung kambingnya, gitu. Jadi boleh gitu. Khiyar syarat itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari bisa jadi batal gitu, jual belinya, karena syarat itu tidak sah. Kalau syaratnya tidak sah, otomatis jual belinya tidak sah. Ini kadang-kadang kita jual beli kan ada syarat begitu. Satu contoh, beli baju karena ukuran anak nggak hafal, lalu disampaikan ke pedagang, kalau sekiranya pakaian ini kebesaran atau kekecilan, boleh dikembalikan ya, ditukar dengan yang sesuai ukuran. Maka itu namanya khiyar syarat, boleh perjanjian. Hanya tidak boleh lebih dari 3 hari
Lah, jangan-jangan itu nanti bukan barangnya kalau lebih dari 3 hari. Jadi harus di bawah 3 hari, maksimal 3 hari. Kemudian walau syarotol khiyaro li ahadihima soha, andaikan 2 orang yang bertransaksi itu mensyaratkan khiyar, itu sah. Bahkan orang lain pun juga itu bisa menjadi sah. Umpama saya dengan Pak Lurah gitu, transaksi gitu, umpama jual beli mobil, karena saya tidak paham terhadap jual beli mobil, saya bawa gitu Pak Ogos umpama yang ngerti tentang mekanik, yang mengerti tentang permesinan begitu kan. Terus Pak Ogos ikut nyambung gitu. Ini pentingnya harus ada syarat. Nah, bagaimanapun harus tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Secara kondisi barang saya lihat memang bagus, dibawa juga tidak ada masalah, tapi saya belum yakin 100%, kata Pak Ogos. Mendingnya ada semacam syarat gitu. Akan dilanjutkan manakala setelah 3 hari dibawa nggak ada masalah. Benar tuh, dibawa. Yang bertransaksi sebetulnya saya dengan Pak Lurah. Adanya Pak Ogos saya bawa. Lalu kemudian menyampaikan pentingnya ada khiyar. Dibawalah mobil itu selama 2 hari. Dan ketahuan ketika dibawa seharian, bagaimana kondisi mesin itu dalam posisi panas gitu kan. Wah, ternyata kalau udah panas beneran, sampai keluar asap. Yang namanya dicek ketika pembelian, ya namanya juga pengecekan doang, paling dibawa muter-muter berapa kali putaran, mesin belum begitu panas ibaratnya. Lah ini dibawa untuk jarak tempuh umpama ke Serang, barulah terasa mesin. Maka boleh orang lain karena lebih mengetahui tentang permesinan, dia mengajukan khiyar. Ya udah gitu, kita sepakat ya, kalau mobil ini 3 hari tidak ada masalah gitu, kita lanjutkan, tidak ada persoalan jual belinya. Kalau kemudian ada persoalan, ini bagaimana? Dipandang sudah dibawa-bawa kemana-mana gitu. Ya inilah sekali lagi pentingnya khiyar. Ya sudah gitu, karena saya juga ikut make begitu seharian kemarin, lalu kemudian saya batalkan, anggap aja sewa sehari 250. Jadi nih saya kembalikan lagi sesuai dengan harga, dipotong 250 idep-idep sewa. Maka itu nggak apa-apa. Meskipun Pak Ogos bukan 2 orang yang bertransaksi.
gitu. Dia mengajukan, dia menawarkan, pentingnya ada khiyar, dan itu dihukumi sah. Wa idza kharaja bil mabi'i aibun falil mushtari raddu. Dan ketika ia keluar bil mabi wa idza kharaja, dan ketika nampak bil mabi'i dengan sesuatu yang dibeli atau yang dijual, aibun suatu cacat, falil mushtari maka boleh bagi orang yang membeli radduhu mengembalikannya. Idza dhahara bil mabi'i aibun qadimun, apabila nampak pada sesuatu yang dijual, apa yang nampak itu? Aibun qadimun, cacat yang dahulu. Jaza lahur raddu, maka boleh baginya mengembalikan. Sawaun kanal aibu maujudan, sama saja aib itu ada waktal akdi pada waktu akad, au hadatha atau terjadi ba'dal akdi setelah akad, wa qablal qabdi tetapi sebelum serah terima. Para hadirin yang dirahmati Allah, ketika barang yang dibeli itu ada cacat, cacatnya cacat dahulu, bukan cacat kemudian. Cacat yang sudah ada pada waktu akad, maka boleh dikembalikan karena ada cacat. Atau cacat itu setelah transaksi namun belum serah terima. Udah, deal ya, deal. Ini uangnya, saya terima, saya terima beli, saya terima jual, tapi barangnya belum ada. Nanti barangnya dianterin sore. Akadnya sudah, barangnya belum serah terima. Ketika nanti ada cacat, boleh dikembalikan. Karena itu kategorinya aibun qadimun. Satu cacat yang dahulu. Ibaratnya sebelum terjadi akad, sudah ada cacat. Maka menjual barang cacat, ada kewenangan bagi si pembeli untuk mengembalikannya. Bukan cacat karena dipakai oleh pembeli. Amma jawazu raddi lahu bil aibil mawjudi waqtal aqdi fa bil ijma'i. Adapun kebolehan mengembalikan baginya disebabkan aib yang ada waqtal aqdi pada waktu akad, fabil ijma'i itu dasarnya dengan ijma'. Karena sudah terjadi kesepakatan para ulama ketika transaksi lalu barangnya ada cacatnya, boleh dikembalikan. Ya, contohnya beli baju. Nah, terjadilah akad, tidak teliti, deal aja. Setelah itu dibuka lagi, penasaran sama si pembeli, ternyata kantongnya rapet begitu, kantongnya nggak bolong, dilihat-lihat nggak ada jahitannya juga. Ini berarti kan ada cacat. Boleh, prinsipnya ketika dijumpai cacat pada waktu transaksi, boleh barang itu dikembalikan. Warawat Aisyah radhiyallahu anha,
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki ibta'a gulaman, ia membeli seorang budak, fa'aqama indahu masyaallah, kemudian ia bermukim bersama laki-laki tersebut. Summa wajada bihi aiban, kemudian seorang laki-laki yang membeli budak ini menjumpai budaknya ada cacat. Fakhosamahu ilan nabi, kemudian ia mengadukan persoalannya kepada Nabi. Faraddahu alaihi, lalu ia mengembalikan kepadanya. Rawahul Imamu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Turmudzi. Wa Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah. Wa qala Turmudzi, dan berkata Imam At-Turmudzi sahihun. Wa qala al-Hakimu, Imam Hakim An-Naisaburi juga berkata sahihul isnadi, sahih sanadnya. Ini para hadirin yang dirahmati Allah, ini terjadi pada zaman Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibu Aisyah. Seorang laki-laki membeli budak, lalu biasalah budak itu dibawa ke rumahnya gitu, mukim di rumahnya gitu. Setelah mukim itu, setelah hidup bersama gitu, ketahuan ternyata budaknya bengek. Suruh ngambil air gitu, 1 galon aja udah ngek. Waduh, ini beli budak nggak kelebah amat gitu kan. Suruh ngangkat galon 1 aja udah Senin Kemis gitu lah. Akhirnya bingung, budaknya sudah dibawa, uangnya sudah diserahkan gitu. Mengadukan ke Nabi persoalannya. Lalu atas perintah Nabi kembalikan lagi budaknya gitu, karena terjadi cacat di dalam budak tersebut. Maka itu boleh. Para hadirin yang dirahmati Allah, wa qisna ma hadatsa ba'dal aqdi wa qabdal qabd, dan kami menganalogikan, mengkiaskan ma hadatsa, sesuatu yang terjadi ba'dal aqdi wa qabdal qabdi, setelah akad tapi belum serah terima, alal muqarani, atas perbandingan, li'annahu min domanil ba'i, karena sesungguhnya itu masih tanggungan penjual, wali annal mushtariya, dan karena sesungguhnya pembeli, innama badzalat samana, sungguh ia memberikan harga fi muqabalati mabi'in salimin, dalam mengimbangi barang jual beli yang tidak cacat. Fa idza wajada ala khilafi dzalika jawazna lahu at-tadaruk lid-darar, maka ketika ia mendapati atas berbeda, maka kami membolehkan padanya untuk menyusul perkataan lid-darari, karena darurat. Jadi maksudnya begini, kita sering melakukan jual beli, akadnya sudah gitu, tapi barangnya belum serah terima. Maka ini harus kita bandingkan. Maksudnya gimana? Pertama, barang ini masih tanggungan penjual karena belum diserah terimakan. Adanya mustari, adanya pembeli, dia memberikan uang dalam barter barang yang tidak cacat.
Kemudian ketika ia mendapati cacat, gitu, boleh menyusul perkataan, menyusul akan. Wih, apa nih barang tak kaji weduse mengkenen kian. Lah iki ora sesuai sing perjanjian. Jadi ku wedus ning pojokan. Dan biasanya dianterin nanti. Dia udah alamatnya mana? Dianterin kan? Kambingnya yang mana tuh? Yang di pojok, yang warna hitam. Barang datang bener warna hitam, tapi kurus, wis kurus cilik pisan. Lah bingung sing tuku, kok sejen. Maka jawazna at-tadaruk, kami membolehkan menyusul. Orang jadilah ya, karena terjadi doror, terjadi gitu, bahaya, terjadi sesuatu yang merugikan, tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikian materi ini. Kita buka sesi tanya jawab bebas ya. Sesi tanya jawabnya yuk, monggo ya. Masalahnya bebas, bukan jual beli saja. Oh, giliran kemarin ngaji sejarah Podin Nabi Adam. Tak cari Podin mana sakit kayak sakit. Sayang. Tapi tenang Podin, sebulan sekali gitu untuk selingan. Ya. Baik, silakan dibuka sesi tanya jawab bebas yang ditanyakan. Dari kampung dulu.